Sebenarnya video ini udah lama sih gue buatnya. Cuman gue baru inget kalau video ini belum gue upload. Jadi gue baru bisa upload sekarang. 6 dari 10 orang di Indonesia, anak-anak maupun dewasa, mengaku pernah melihat hantu, baik sengaja maupun tidak disengaja. Ada yang lari ketakutan ketika melihatnya, dan ada pula yang berusaha berinteraksi dengan makhluk halus tersebut. Bahkan tak sedikit pula konten kreator yang mereka berfokus dalam kegiatan memburu hantu, baik YouTuber lokal maupun YouTuber luar negeri, dan mendapatkan jumlah viewers yang sangat membludak di kanal YouTube mereka masing-masing. Was it our shadows? I don't know. If you walk from up there, maybe it could have been something in the lighthouse, maybe. Hingga video ini tayang, gue belum pernah melihat sama sekali yang namanya setan dan apapun itu, dan tidak percaya bahwa ada orang yang dapat atau pernah melihat makhluk gaib tersebut, karena belum adanya bukti yang kuat untuk bisa dipercayai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ini gue lagi ada di tempat, katanya di sini banyak angker ataupun setan-setan. Ya di sini masih banyak tuh. Kalian bisa lihat ini masih gelap-gelap banget nih. Dan ini juga katanya kalau setan tuh betah sama tempat-tempat yang basah ataupun lembab-lembab gini ya. Jadi kita nih lagi uji nyali nih, sebenarnya ada nggak setan gitu, atau nggak orang yang memiliki kemampuan setan itu bisa melihat atau enggak. Nah sekarang kita lagi buktikan. Nah coba kita jalan ke sana. Ini ada masjid ini. Cuman katanya Pengalaman melihat hal mistis merupakan pengalaman yang tidak bisa dilupakan dengan mudah. Begitu juga dengan cerita mistis yang tidak pernah bosan untuk dijadikan bahan obrolan di tongkrongan pada malam hari. Namun pertanyaannya, adakah orang yang benar-benar bisa atau pernah berinteraksi dengan hantu? ini kayaknya musola deh. Iya, musola kalau masjid nggak segini. Tapi buat sholat Jumat nggak cukup kayaknya. Cukup kan salat Jumat biasanya harus ada khutbah. Karena kalau musola nggak ada khutbah. Tapi musola bisa buat sholat Jumat nggak? Ya enggak lah, kan nggak ada khutbah musola. Jadi kalau dijadiin sholat Jumat, kan sholat Jumat minimal bukan 40 orang. Salah satunya itu. Salah satunya kan ada. Meskipun keberadaan hantu terasa ada di sekitar kita, namun hingga saat ini belum ada penelitian yang mampu membuktikan wujud atau keberadaan hantu. Seorang guru besar fisika dari Universitas Indonesia, Terry Mart, dalam liputan CNN Indonesia menerangkan bahwa SOP atau panduan sebuah eksperimen harus bisa diulang. Itu berarti eksperimen ilmiah dapat diulang secara berkali-kali dan dapat menghasilkan hasil yang sama dan juga bisa diuji kebenarannya. Eksperimen pembuktian hantu yang pernah dilakukan masih bisa terbantahkan atau belum benar-benar valid dan tidak dapat dipercayai hasilnya. Kita harus berpijak pada prinsip-prinsip sains. Jadi ada semacam SOP di sains itu. Ada suatu prinsip yang kalau dilanggar ya dikatakan sudah bukan sains lagi gitu. Nah, yang pertama di sains itu adalah semua eksperimen itu harus bisa diulang. Oke. Kemudian kalau kita membuat pertama proposal ya, definisi misalnya definisi hantu. Kita harus definisikan dulu secara jelas, secara tegas, berdasarkan, harus berdasarkan definisi itu, apa-apa yang sudah diketahui, apa-apa yang sudah dibuktikan secara sains sebelumnya. Jadi, kalau kita punya bukti yang istilahnya strict, buktinya ini tegas, nah baru kita bisa masuk ke sains. Cek sound, suara gua aman ya. Oke, jadi gua nih lagi ada di suatu tempat. Ini kayaknya angker banget ini. Lihat tuh, kalian bisa lihat ini masih ada sejarah pembangunan yang belum selesai ini. Jadi ini tuh kayak pokoknya gua nggak bisa ceritain deh. Ini pokoknya ngeri banget ini. Ini kita lagi tes keberanian apakah di sini benar-benar ada setan atau enggak gitu. Soalnya rumor masyarakat mengatakan di sini tempat banyak setan gitu. Coba kita ke sini. Lalu, bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa dirinya pernah melihat hantu? Para ilmuwan menyimpulkan bahwa perasaan melihat hantu itu berasal dari medan magnet yang kuat, suara yang berfrekuensi rendah, sampai zat kimia yang mempengaruhi kinerja otak. Sejarah membohongi kita dibawa ke sana gitu. Oke, sampai situ aja. Mungkin setannya belum mau lihat karena mungkin kita habis sholat isya gitu ya, karena kita imannya tinggi. Hah? Oh iya, geser sana. Oke, terima kasih guys udah menemani kita. Mudah-mudahan nanti ada keseruan lainnya kita bakal share lagi ke kalian. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.